Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya pada materi ini kita akan membahas mengenai dunia yang sangat dekat dengan anak-anak, yaitu dunia bermain. Dan nantinya kita akan menghubungkan esensi dari aktivitas bermain ini, apa hubungannya dengan pembelajaran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, aktivitas bermain tidak lepas dari kehidupan anak-anak selaku peserta didik kita. Bagaimana kita lihat mereka sangat berbahagia seperti itu ya, ketika bermain penuh dengan keceriaan, lupa waktu, lupa istirahat, bahkan lupa akan masalah-masalah yang mungkin menimpa mereka. Sehingga kebahagiaan seperti ini tentu bernilai mahal jika harus kita abaikan seperti itu. Keceriaan yang mereka bisa dapatkan dari bermain itu jangan sampai menghilang dan berganti dengan berkerutnya kening ketika harus menerima materi. Jadi seakan-akan jika seperti itu kita merenggut kebahagiaan mereka, sehingga harus kita membuat sebuah semacam komposisi pengajaran yang mana kita memaksimalkan pula potensi belajar ini untuk potensi bermain ini untuk kegiatan belajar yang akan kita ampu bersama dengan mereka. Di sini bermain adalah hak bagi anak-anak dan bermain juga adalah kebutuhan. Jadi ini tidak bisa kita hilangkan. Jangan sampai hanya dengan sebuah asumsi kita memberi mereka ilmu, tetapi kita menghilangkan ataupun mengurangi hak dan kebutuhan mereka. Jadi bagaimana memadukan hak dan kebutuhan yang sudah seharusnya lah mereka dapatkan ini dengan pengetahuan yang seharusnya juga menjadi kewajiban kita untuk menanamkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya pertanyaannya adalah, mengapa harus bermain? Nah, seperti itu. Mengapa bukan yang lain? Seperti itu ya. Karena bermain itu lekat dengan kehidupan dan keseharian anak. Lalu orang dewasa pun bahkan merindukan kembali menjadi anak-anak saat membayangkan asiknya bermain. Seperti kita mungkin bisa membayangkan dahulunya kita itu seperti apa kalau bermain, seperti itu ya. Bagaimana senangnya kita dan hampir-hampir bisa dikatakan sangat membutuhkan adanya kesempatan untuk bisa bermain bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang lain, maupun bermain sendiri. Intinya permainan itulah yang ada dalam pikiran kita ketika kita masih pada masa anak-anak. Sebenarnya apa bermain itu? Di sini dikatakan bahwasanya bermain adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari kesenangan. Lalu bermain merupakan kebutuhan anak dan bisa dilakukan kapan saja, pagi, sore,
malam, selagi belum terpejam matanya ataupun tertidur, masih saja anak itu bermain. Di mana saja tidak kenal waktu, anak bisa saja membuat segala sesuatu yang dikerjakannya sebagai alat untuk bermain dengan siapa saja, lalu menggunakan apa saja. Nah, ini adalah makna dari bermain bagi anak. Namun ternyata perasaan menyenangkan dalam bermain itu hanyalah salah satu bagian kecil dari manfaat yang didapatkan anak dari aktivitas bermain. Sejatinya masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang bisa diterima ataupun diperoleh oleh anak dari aktivitas bermainnya. Selanjutnya, bermain adalah tindakan sederhana untuk mengeksplorasi kegiatan, lalu penggunaan seluruh aspek panca indera sehingga menjadi terlatih dan terkoordinasi. Jadi, dalam bermain secara tidak langsung, anak akan memaksimalkan potensi dari alat-alat inderanya. Mungkin aspek berbicaranya, mungkin penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Itu semua akan bekerja dalam aktivitas sebuah permainan, sehingga panca indera itu menjadi terlatih. Selanjutnya, bermain juga adalah belajar. Anak belajar bersosialisasi, anak belajar bagaimana rasanya perasaan teman-teman dalam bermain, anak belajar membuat peraturan, dan lain sebagainya. Jadi dalam bermain pun anak itu mengalami proses belajar. Nah, dalam hal ini kita sebagai orang dewasa mungkin bisa berperan sebagai orang tua karena menghadapi anak-anak kita di rumah, dan juga berperan sebagai guru karena menghadapi peserta-peserta didik di kelas ataupun di sekolah kita. Apa peran yang bisa kita lakukan? Yang pertama, selaku orang tua tentunya adalah mengontrol. Walaupun tidak terlalu mengontrol dalam artian mungkin kepo, tetapi perlu untuk mengontrol bagaimana anak-anak bermain, anak-anak kita bermain seperti itu. Selanjutnya, mendampingi di sini tentu ada intensitasnya. Ketika mungkin anak masih berusia dini, pendampingan itu sangat perlu. Membantu ketika kesulitan, memberi solusi ketika ada hambatan, dan lain sebagainya. Namun seiring dengan bertambahnya usia, maka proses mendamping ini semakin lama semakin sedikit. Terkadang cukup sesekali saja kita mendampingi. Terlebih ketika anak-anak sudah dapat mencari ataupun memilih teman. Jadi proses mendampingi ini semakin kita minimalkan. Lalu mendukung apa yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya dukungan dari kita, anak lebih bebas berekspresi dan akan bertumbuhlah imajinasi demi imajinasi dalam permainannya. Mungkin dukungan kita berbentuk ekspresi rasa senang, mungkin dukungan kita dengan menanyakan setelah anak pulang dari bermain, dan aksi-aksi yang lain yang esensinya adalah mendukung apa yang
anak lakukan. Selanjutnya, tidak mencampuri ataupun tidak terlalu mendominasi ketika anak bermain. Jadi kita berikan kebebasan, biarkan anak bermain dengan dunianya. Kita tidak perlu, misalnya anak dalam kesulitan, kita tidak perlu terburu-buru membantu seperti itu. Biarkan dia mencoba terlebih dahulu, karena di sana ada proses latihan bagi anak tersebut. Selanjutnya, sebagai guru, tentu di sini adalah menghadapi peserta-peserta didik di lingkungan kelas ataupun di sekolah. Jadi peran apa yang bisa ditunjukkan oleh guru? Yang pertama adalah sebagai perencana, lalu peran sebagai pendidik tetap hadir di sana. Jika sebagai perencana, gurulah yang menentukan ataupun mungkin mengarahkan permainan-permainan apa yang bisa ataupun dapat dikategorikan sebagai permainan yang mendidik, begitu ya. Permainan yang menumbuhkan semangat untuk kembali belajar, permainan yang dapat diambil hikmahnya dan sebagainya. Itu selaku perencana. Nah, selaku pendidik, nanti guru tidak membiarkan begitu saja permainan itu berlalu, misalnya seperti itu, tetapi guru bisa menyelipkan semacam hikmah apa yang bisa diambil misalnya, lalu manfaat apa yang bisa diperoleh dari permainan tersebut dan sebagainya. Jadi peran sebagai pendidik ini menanamkan karakter-karakter positif dari setiap permainan yang dilakukan oleh siswa-siswinya. Lalu selaku fasilitator, memberi fasilitas ataupun kesempatan kepada anak untuk bebas bereksplorasi ataupun berekspresi dalam setiap permainannya. Motivator, memberi penguatan sehingga siswa benar-benar merasakan kepuasan dan kesenangan atas aktivitas bermain ataupun permainan yang dilakukan. Lalu berkaitan dengan pendidikan juga adanya refleksi di akhir, misalnya dari sebuah aktivitas ada semacam refleksi dari guru atas permainan yang dilakukan, dan juga bertindak selaku penengah atas misalnya ada perselisihan dan sebagainya yang terjadi pada siswa. Jadi peran-peran selaku guru ini dapat dioptimalkan ketika berencana untuk memasukkan aspek bermain atau permainan dalam lingkungan pembelajaran, sehingga anak benar-benar merasakan manfaat yang positif dari permainan yang dilakukan. Berdasarkan peran-peran ini, terlihatlah bahwa begitu penting aktivitas bermain ini untuk pembelajaran. Bagaimana anak bertambah motivasinya, bagaimana anak merasa diperhatikan kebutuhannya, lalu bagaimana anak merasa dapat terlepas dari beban pelajaran yang mungkin membuatnya stres ataupun membuatnya terbebani dan lain sebagainya. Diharapkan setelah refreshing sejenak dengan aktivitas bermain ataupun adanya permainan, ice breaking dan sebagainya, pikiran anak kembali segar, motivasi kembali muncul, sehingga dapat kembali guru melanjutkan memberikan materi dengan suasana yang lebih segar dan lebih menyenangkan, sehingga mau tidak mau
dalam apapun kegiatan pembelajaran yang diampu oleh guru, materi apapun yang ingin disampaikan kepada para siswa, tidak ada salahnya disertakanlah aktivitas bermain ataupun menggunakan kegiatan permainan agar anak pun lebih bersemangat lagi, karena mereka merasa dunia mereka diperhatikan seperti itu. Padahal kita pun merasa bahwasanya materi pun harus disampaikan begitu. Jadi saling berkolaborasi. Anak merasa dunia bermainnya diperhatikan, diberi fasilitas seperti itu. Kita pun sambil memberi mereka fasilitas bermain, kita tetap juga memasukkan materi-materi belajar, dan itu akan membuat siswa lebih mudah untuk menerima materi yang kita sampaikan, karena suasana belajarnya lebih menyenangkan. Bapak dan Ibu sekalian, para ahli merekomendasikan untuk menjaga ritme belajar siswa dengan mempertimbangkan aspek bermain. Nah, ritme belajar inilah yang penting untuk kita perhatikan, karena jika terlalu lama duduk dan menerima materi, siswa akan merasakan kejenuhan, sehingga perlu adanya ritme tertentu. Dalam sekian waktu kita beri aktivitas bermain, nanti masuk lagi dalam materi, beri lagi aktivitas yang lain, dan seterusnya, sehingga menjaga ritme ini agar konsentrasi anak tetap terjaga. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu sekalian mengenai aktivitas bermain ini dalam pembelajaran? Nah, nanti marilah sama-sama kita diskusikan dan kita bersama-sama membahas mengenai seberapa penting bermain itu dalam kegiatan pembelajaran. Demikian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.